Sorry, Alkitab kami menyatakan bahwa dia itu untuk seluruh bumi. Justru dialah yang akan datang di awan-awan, memerintahkan malaikatnya untuk mengumpulkan kami dari 4 penjuru bumi. Mana ada nabinya seperti itu? Weh, sadar weh, kamu sekarang masih sedang mendoakan dia siang malam supaya dia selamat, supaya dia selamat gitu loh, menghadapi tahta pengadilan Yesus itu. Sadar nak, sadar. Iya, anak manusia. Lalu anak manusia itu kan anaknya Maria, kan manusia. Oleh orang Kristen dijadikan Tuhan. Nah, makanya beda Tuhannya Muslim dengan Tuhannya Kristen, beda. Tuhannya Muslim sama dengan Tuhannya Yesus, yaitu Allah, tidak tampak. Nah, Tuhannya Kristen manusia Yesus atau anak manusia. Jelas memang beda ya. Ingat ya Buti, sekeras apapun kamu ingin menyesatkan ajaran Yesus, berhadapan dengan saya kamu. Perang dalil kita, oke? Karena Bible kamu itu ada di otak saya sudah. Oh tenang, Buti itu kan modal nyerocos saja. Tidak mungkin berani pakai dalil dia. Karena kalau pakai dalil berhadapan dengan saya nanti sih. Kenapa? Ketika dia pakai dalil, nanti saya akan jelaskan dalil yang dia kutip itu. Karena dia tidak tahu dia itu. Dia cuma baca teksnya saja, udah. Tidak tahu dia penjelasannya, tidak tahu. Makanya dia tidak berani dia itu. Padahal dia mau nyerocos saja. Pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan. Jangan bilang saya asumsi terus Pak. Bapak mau fitnah saya terus nih. Benci saya. Enak aja memfitnah. Gak ada yang saya asumsi. Gak ada. Semua ada dasarnya. Masa mau dipamerin semua ayatnya? Capek saya yang pamerin terus. Anak Allah tuh bagi orang Yahudi itu artinya sama dengan Allah. Anak Allah bagi orang Yahudi itu artinya jelmaan Allah. Oke, Allah yang telah menjadi manusia. Anak Allah, anak manusia itu sama porsinya Pak. Anak Allah, anak manusia, anak tunggal Bapa. Tetapi anak Allah buat Raja Daud, Raja Samuel atau semua dari untuk Musa itu anak Allah yang artinya umat Allah. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang percaya kepada Allah. Ada dua kategori. Yesus itu the Son of God, anak tunggal Bapa. Artinya dalam Yohanes 1 itu, 1 Yohanes itu, Yohanes 1 ayat 14, anak tunggal Bapa. Saya pamerin aja ayatnya biar jangan fitnah saya terus. Benci saya, enak aja orang capek-capek belajar ayat banyak-banyak dibilang gua asumsi terus. Tuh berhenti kamu bilang saya asumsi. Nggak ada yang asumsi saya, nggak pernah ada yang asumsi. Anak Allah itu bagi Yesus itu the Son of God, anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa ini artinya yang artinya Allah yang menjadi manusia. Itu disingkat jadi anak Allah juga. Oke, nih satu lagi nih. Itu lihat anak manusia akan datang melempar kamu ke neraka. Masa kamu masih rendah-rendahkan terus itu? Matius 24 baca itu. Anak manusia itu yang akan melempar kamu ke neraka. Dia akan mengumpul kami dan menyuruh malaikatnya ke 4 penjuru dunia untuk mengumpulkan kami, tetapi untuk melempar kamu ke neraka. Lihat itu tanda-tanda sebelum kedatangan anak manusia yang kamu bilang anak Maria itu. Kamu nggak bisa pura-pura nggak tahu tentang fakta ini Pak Tata. Oke, kamu nggak bisa. Dialah yang akan melempar kamu ke neraka, itu pasti. Anak manusia, anak Allah, anak tunggal Bapa, anak domba Allah, itu dia. Oke? Berhadapan dengan saya, perang dalil apa yang kamu kasih ke saya? Nggak ada dalil yang kamu kasih, cuma ngeyel kamu aja yang nggak mau terima Yesus Tuhan. Sekarang kamu jawab saya, sekarang saya kejar kamu ya. Anak manusia mana? Rasulmu tunjukkan ya, kalau dia cuma rasul, tunjukkan ayat yang sama seperti di ayat Matius 24 itu. Dia akan datang berserta dengan malaikat-malaikatnya, dengan sangkakalanya yang besar, akan datang di awan-awan, akan menyuruh malaikatnya untuk mengumpulkan kami dari 4 penjuru dunia. Nah, mana ada yang rasul menulis seperti itu? Dia akan seperti itu. Kalau dia itu cuma seorang anak manusia biasa, oke? Aku tunggu, jangan lari-lari.
Itu. Mana jawab Pak Tata? Jawab saya, anak manusia yang seperti apa yang akan datang di awan-awan akan dan menyuruh malaikat-malaikatnya mengumpulkan kami dari 4 penjuru dunia, utara, timur, barat, selatan, dan akan meniup sangkakala dan akan menutupi awan raya ini dan menghancur birukan semua menghancurkan seluruh bumi ini. Kalau ada anak manusia yang seperti itu, tunjukkan kepada saya. Kalau ada tandingannya, baru kamu boleh mengatakan Yesus selevel anak manusia biasa. Karena ada tandingan yang seperti itu. Kayak sekarang, kalau kamu mengatakan kamu bisa mematahkan saya tunjukkan dulu. Tunjukkan dulu kepada saya, kalau kamu bisa. Tunjukkan di mana ayatmu, rasulmu yang bisa melakukan itu. Jangan bilang dia membelah bumi, jangan membelah bulan. Jangan ya. Ini yang sama pada hari yang terakhir di akhir zaman. Dialah yang akan datang di awan-awan setelah semua hancur. Langit jatuh, dia menjatuhkan, menghancur birukan semua, mengharu birukan semua isi dunia ini. Lalu dia yang terakhir datang di awan-awan itu, lengkap dengan sepasukannya, malaikat-malaikatnya. Mari silakan kutunggu kalau ada. Jangan diam, jangan mingkem, jangan lari. Tunjukkan kejantananmu, tunjukkan. Berhadapan dengan saya, perang dalil apa yang kamu kasih ke saya? Nggak ada dalil yang kamu kasih, cuma ngeyel kamu aja yang nggak mau terima Yesus Tuhan. Sekarang kamu jawab saya, sekarang saya kejar kamu ya. Anak manusia mana? Rasulmu tunjukkan ya, kalau dia cuma rasul, tunjukkan ayat yang sama seperti di ayat Matius 24 itu. Dia akan datang berserta dengan malaikat-malaikatnya, dengan sangkakalanya yang besar, akan datang di awan-awan, akan menyuruh malaikat. Kan ayat yang sama seperti di ayat Matius 24 itu. Dia akan datang berserta dengan malaikat-malaikatnya, dengan sangkakalanya yang besar, akan. Mana jawab Pak Tata? Jawab saya, anak manusia yang seperti apa yang akan datang di awan-awan akan dan menyuruh malaikat-malaikatnya mengumpulkan kami dari 4 penjuru dunia, utara, timur, barat, selatan, dan akan meniup sangkakala dan akan menutupi awan raya ini dan menghancur birukan semua menghancurkan seluruh bumi ini. Kalau ada anak manusia yang seperti itu, tunjukkan kepada saya. Kalau ada tandingannya, baru kamu boleh mengatakan Yesus selevel anak manusia biasa. Karena ada tandingan yang seperti itu. Kayak sekarang, kalau kamu mengatakan kamu bisa mematahkan saya tunjukkan dulu. Tunjukkan dulu kepada saya, kalau kamu bisa. Tunjukkan di mana ayatmu, rasulmu yang bisa melakukan itu. Jangan bilang dia membelah bumi, jangan membelah bulan. Jangan ya. Ini yang sama pada hari yang terakhir di akhir zaman. Dialah yang akan datang di awan-awan setelah semua hancur. Langit jatuh, dia menjatuhkan, menghancur birukan semua, mengharu birukan semua isi dunia ini. Lalu dia yang terakhir datang di awan-awan itu, lengkap dengan sepasukannya, malaikat-malaikatnya. Mari silakan kutunggu kalau ada. Jangan diam, jangan mingkem, jangan lari. Tunjukkan kejantananmu, tunjukkan. Bodoh lah. Kadang-kadang cerita anak manusia akan melempar yang tidak mengenalkan Yesus, bodoh. Orang Islam yuk kerta-kerta bodoh, kerta-kerta umuran macam tu bodoh lah yuk. Bukti siapa yang mau melempar saya ke neraka? Anak manusia siapa? Manusia kamu melempar orang ke neraka, gimana sih? Kamu tahu Yesus itu kenapa masuk surga? Karena dia mentuhankan Tuhan yang benar, yaitu Allah yang esa, yang tidak nampak. Emangnya Yesus itu mentuhankan manusia apa? Ya, kalau dia mentuhankan manusia, ya neraka Yesus itu. Makanya jangan mentuhankan manusia. Kata Yesus, kalau ingin hidup kekal di surga itu mentuhankan Allah yang tidak nampak, yang esa. Ya, tidak ada. Kalau kamu ingin masuk surga, tuhankanlah anak manusia. Tidak ada itu. Coba sekarang gini ya. Misalnya Yesus itu datang, siapa yang mau dihakimi? Kamu Tata, apanya? Saya salah apa saya? Debat saya itu. Yesus, kenapa? Apa? Mau debat dengan saya? Apa salah saya? Begini Tata, kamu itu, iman kamu itu kepada saya itu apa? Loh, apa gimana? Kamu mengaku utusan untuk Israel kan? Iya Tata, ya sudah, memang kamu utusan, saya imani itu. Kamu menerima firman kan? Yang mana firman itu disampaikan kepada umatmu kan? Israel. Iya Tata, iya benar, saya percaya itu. Memang kamu punya umat Israel. Dan kamu bilang kan Tuhan yang benar Allah kan? Iya. Ya sudah, saya percaya bahwa semua para nabi itu diutus oleh Tuhan yang sama. Tuhan kita sama. Nah sekarang,
Ayo, apa salah saya? Ya nggak salah, Tata. Kamu sesuai dengan apa yang aku sampaikan. Nah sekarang bukti itu loh, bukti mentuhankan kamu. Mana, Tata? Itu. Bukti sini. Kamu mentuhankan siapa? Ya kamu, Yesus. Loh, dari mana kamu? Kapan aku mengaku Tuhan? Hah? Kata Paulus itu sesat. Kan udah aku bilang, hati-hati akan ada penyesat, waktunya sudah dekat dia memakai namaku. Kalau kamu pengikut aku, seharusnya kamu orang Israel dulu. Ya, lalu kamu mentuhankan Allah yang aku kenalkan, bukan malah mentuhankan aku. Jangan asumsi, nggak ada ayatnya yang mengatakan seperti kamu omongan itu di Kitab. Sekarang saya cuma minta ayatnya di mana ada tandingannya Rasul kamu yang seperti anak manusia di tempat kami. Tunjukkan, kamu mengatakan itu kan sekelas Rasul. Ya tunjukkan, jangan ngeyel-ngeyel, jangan pindah-pindah, jangan muter-muter. Itu pikiran kamu, jangan berasumsi, jangan ngeyel. Tunjukkan saja mana kekuatan Rasulmu yang akan datang di awan-awan lengkap dengan malaikat-malaikatnya dan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan kami dari 4 penjuru bumi. 4 penjuru bumi loh. Ya, silakan, aku tunggu. Ada nggak tandingannya? Kalau nggak ada tandingannya, udah nggak usah macam-macam. Diam saja, Pak, diam saja. Itu tandanya tidak ada kan? Terima saja kenyataan. Jadi kalau Yesus debat dengan saya, tidak mungkin menang Yesus. Karena apa yang saya imani sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Tata saya ini utusannya untuk Israel. Iya, saya bukan orang Israel. Tata saya ini menerima firman itu telah kusampaikan kepada umatku dulu. Iya, tidak apa-apa. Saya umatnya Nabi Muhammad, bukan umat kamu. Tata Tuhan yang benar itu Allah. Iya, Nabi Muhammad juga mengenalkan juga kepada saya bahwa semua para nabi itu diutus oleh Tuhan yang sama. Itu sudah selesai kan? Nah kalau kamu, Yesus, Tuhan, siapa kamu memanggil Tuhan? Hah? Sana, nyala kamu membuat kejahatan. Saya tidak pernah mengaku saya ini Tuhan. Saya mengaku ini diutus oleh Tuhan dan saya mengaku utusan. Sana kamu uti. Aku tidak mengenalmu. Kamu membuat kesesatan. Gitu. Apa yang dia sampaikan? Aku bilang dia akan datang untuk mengumpulkan umatnya dari 4 penjuru bumi. Itu ayatnya ada. Itu yang dia katakan. Apa yang dikatakan? Sorry, kamu jangan berasumsi. Itu yang mengatakan tahta kamu ngomong sama Tuhan Yesus itu nggak ada di Alkitab. Jangan berasumsi. Tunjukkan aja apa susahnya sih kalau ada. Tunjukkan saja Rasulmu bisa seperti itu. Tunjukkan. Jangan tunjukkan kalau dia minta didoakan supaya selamat ya. Minta didoakan supaya lepas dari pengadilan Yesus ya. Pengadilan anak manusia itu ya. Sorry. Jangan tunjukkan itu. Tunjukkan kalau dia sebanding dengan dengan Tuhanku. Kan dia anak manusia. Nabimu anak manusia. Nah, Tuhanku juga kamu bilang anak manusia ya. Tunjukkan dong. Itu saja. Susah amat. Loh, kamu itu gimana? Tugasnya para utusan, apa utusan itu? Penyampai firman. Tugasnya selesai, Buti. Sehingga orang yang menentukan keselamatan itu, kita umatnya siapa? Misalnya di zamannya Yesus, umatnya Yesus, siapa yang beriman kepada Yesus sebagai utusan? Siapa yang beriman kepada Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus? Siapa yang beriman kepada semua ajaran yang Yesus sampaikan? Yang mana ajaran itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Tuhannya. Ini orang yang selamat. Gitu. Nah setelah Yesus tugasnya selesai, ya sudah. Ya, tinggal orang-orang pengikutnya itu di zaman itu yang mengikuti apa yang Yesus sampaikan. Ya selamat. Wah, ada datang di tiang awan apa? Dia manusia biasa kok. Sama seperti kita. Hanya saja diberi keistimewaan karena dia utusan. Ya, manusia yang mulia di sisi Allah karena sebagai utusan, sama seperti Musa gitu itu. Walaupun Yesus itu nabi yang gagal, diutus untuk Israel, ditolak, tetap dia mulia. Nah, sekarang dia tidak punya urusan sudah dengan manusia karena tugasnya selesai. Nah, sekarang gini, kalau dia nanti datang mengumpulkan orang, coba untuk apa dia mengumpulkan? Pasti nanya kan? Coba, karena dia gini, nanti di hari akhir aku hanya menghakimi 12 suku Israel. Nah, 12 suku Israel kan? Nah, sekarang mereka itu tentu saja yang dituntut oleh Yesus karena mereka itu menolak dia. Gitu loh. Nah, kalau saya dengan kamu udah ada urusan itu. Ya, andaikan saya itu ditanya oleh Yesus, ya saya jawab sesuai ajaran dia. Yesus, saya tidak punya urusan dengan kamu. Tapi kalau masalah kamu utusan, saya percaya. Kamu mengenalkan Tuhan yang benar yaitu Allah. Iya, Tuhan saya juga Allah. Beres kan? Apa nih mau disidang apanya? Saya
minta tunjukkan yang kamu bilang utusan itu, yang kamu bilang anak manusia itu, dia kan berkuasa melempar kamu ke neraka. Nah sekarang tunjukkan utusan itu, anak manusia itu, nabi itu, yang selevel dengan nabi kamu dan nabi saya gitu loh, yang berkuasa melempar kamu ke neraka, yang berkuasa memerintahkan malaikatnya untuk mengumpulkan kami dari 4 penjuru bumi. Tunjukkan loh, jangan itu, kamu akan lihat semua orang gitu loh, malu, kamu nggak bisa tunjukkan utusan itu yang kayak Tuhanku, yang akan ada di awan-awan itu, dan meniup sangkakalanya beserta dengan serdadu-serdadunya, malaikat-malaikatnya menyanyi memuji dia di atas langit itu, yang akan datang nanti. Tunjukkan utusan yang seperti itu gitu loh. Nggak masalah kamu mau bilang utusan seperti apa, utusan anak manusia, anak domba Allah atau anak Allah, tunjukkan yang seperti dia. Aku cuma minta itu, jangan ngoceh-ngoceh, tunjukkan saja. Aku kasih 10 menit, kalau masih ngoceh-ngoceh, kamu itu sudah nyungsep. Oh, saya minta bukti dulu. Dia mau melempar aku ke neraka. Apa salahku coba? Mau dia mengaku utusan, saya percaya. Dia mengenalkan Tuhan yang benar Allah. Iya, Tuhanku Allah juga. Apa mau dilemparkan kemana saya? Hah? Yang saya langgar apa? Coba. Loh, jangan kamu langsung nanti dia akan menghukum orang melemparkan ke neraka. Siapa yang mau dilempar? Hah? Dia itu manusia juga, Yesus itu. Dan saya, misalnya mau debat dengan saya, tidak mungkin menang dia. Saya tidak punya urusan, dia juga tidak punya urusan dengan saya. Karena dia diutus untuk Israel saja, menyampaikan firman. Ya, terus Tuhan yang benar Allah, dia kenalkan kepada umatnya. Ya sudah, yang ada hubungannya umatnya. Nah kalau saya, jangan macam-macam saya di sidang itu. Debat kita itu. Adakah yang bisa menunjukkan kalau ada rasulnya seperti Tuhanku yang akan datang di awan-awan, yang seperti utusan itu, yang akan datang di awan-awan, yang seperti utusan yang memberikan hidup yang kekal, yang punya kafling di sorga, yang berkuasa melempar kamu ke neraka, dan akan datang di awan-awan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan akan mengharu birukan bumi ini dan menghancurkan bumi ini. Kalau ada yang seperti Tuhanku, ada yang seperti rasulku, yang ada seperti utusan itu, mari tunjukkan kepada diriku. Nggak usah ngoceh-ngoceh, itu saja. Terus jangan kamu membanding-bandingkan Nabi Yesus dengan Nabi Muhammad. Ibaratkan kamu membandingkan RT dengan presiden. Presiden itu menguasai seluruh Indonesia. RT itu menguasai cuma blok-bloknya saja di desanya. Aku diutus hanya RT. Berarti siapa di desa itu? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Israel itu kecil. Beda dengan nabiku. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku diutus untuk seluruh untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Aku diutus ila kafatan nas, ke seluruh manusia. Lalu kamu membandingkan dengan Yesus, yang mana Yesus hanya untuk Israel, itu pun gagal. Mau dibandingkan? Jadi malu saya kalau membandingkan Yesus dengan Nabi Muhammad. Ibaratkan membandingkan presiden dengan RT. Bisa apa RT coba? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Kamu membandingkan, aku diutus kepada seluruh manusia. Mau dibandingkan dengan itu? Udah level, bro. Ya makanya mau datang ke di awan-awan, apa hubungannya dengan saya? Coba. Coba apa hubungannya dengan saya? Dia utusan manusia untuk Israel. Saya bukan orang Israel. Tapi saya beriman kepada Tuhan yang dia kenalkan. Tuhan yang benar itu Allah. Siapa itu Allah itu? Yesus. Tak, kamu tidak bisa melihatnya. Mendengar suaranya pun tidak bisa. Oh iya, kalau di kata Nabi Muhammad, laisa kamislihi syai'un mukhallafatun lil hawadisi. Tidak sama dengan apapun. Iya benar kamu tak. Gitu. Nah sekarang apa hubungannya Yesus dengan saya? Mau dia diutus untuk satu kaum aja dia tidak mampu, gagal. Ya, ngurus Israel aja dia tidak mampu, mau ngurus saya? Kamu tuh aneh-aneh saja, Buti. Ya yang menghakimi. Kalau bukan Tuhan siapa? Loh, kamu tuh gimana? Kamu tuh ngeyel. Yesus sudah mengaku, aku ini utusannya lah untuk Israel. Aku berdoa untuk mereka Israel, bukan untuk dunia. Aku berdoa akan ada seorang pemimpin yang akan mengembala Israel, namanya Yesus. Hai Bethlehem tanah Yehuda, engkau bukan satu-satunya. Akan ada seorang yang bangkit. Allah akan membangkitkan seorang anak untuk menyelamatkan Israel. Yang akan dihakimi nanti hanya 12 suku Israel, karena Israel yang menolak dia sebagai utusan. Nah sekarang kamu itu apa? Kamu tidak tahu apa-apa kamu itu. Tidak
bisa, tidak bisa. Kalau kamu mengatakan jangan banding-bandingkan Nabi Muhammad dengan nabimu. Nah, nabiku mana bisa begitu? Ya harus dibandingkan. Kamu kan menurunkan derajatnya, kamu mengelak dia, kamu menurunkan derajatnya sebagai nabi. Nah, sekarang kalau nabimu itu seperti Tuhanku, tunjukkan dong kehebatannya. Tunjukkan dong kehebatannya seperti Tuhanku yang akan melempar kamu ke neraka dan membawa kami ke surga. Tunjukkan dong. Jangan ayat dia minta ampun dosa ya, jangan ya. Jangan ayat dia minta diselamatkan ya. Minta selamat ya, jangan. Tunjukkan ayatnya sama seperti di ayatku. Ketika satu hari nanti dia mengatakan, Isa setelah dia memberitahukan tentang hari kiamat, lalu dia mengatakan dia akan datang di awan-awan lengkap dengan serdadu-serdadunya. Baca saja itu Matius 24, baca ya. Jadi kalau kamu bilang jangan disamakan, ya nggak bisa dong. Kamu kan menyamakan dia dengan nabimu. Nah sekarang aku pengen tahu nabimu apa kelebihannya dengan Tuhanku. Mana bisa disamakan kalau nggak sama, oke? Nah ini dia nih, ini dia yang kita tunggu-tunggu nih, oke? Kita tunggu-tunggu nih pencerahan ini, oke? Agar ada yang menyampaikan Injil ke seluruh makhluk, oke? Termasuk makhluk Bu Uti, oke? Ya makanya saya malu mau membandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus. Nabi Muhammad untuk seluruh bangsa, Yesus untuk satu kaum, itu pun gagal. Nabi Muhammad untuk seluruh bangsa, umat Islam seluruh dunia ada. Kalau kamu membandingkan ya Yesus dengan Paulus, kalah Yesus itu. Yesus mengenalkan tauhid Tuhan yang benar Allah, gagal dia. Paulus menyesatkan ajaran Yesus, ya, yang mentuhankan Yesus, manusia Yesus, malah dia berhasil. Makanya Kristen itu umatnya Paulus. Ketika Paulus menyesatkan ajaran Yesus, berhasil Paulus. Nah, Yesus gagal ketika diutus, padahal dia utusan beneran, gagal. Tapi ketika ajarannya disesatkan oleh Paulus, maka terbentuklah Kristen tersebar ke seluruh dunia. Maka Paulus lebih hebat daripada Yesus, padahal Paulus itu penyesat ajaran Yesus. Dengan Nabi Muhammad aja Yesus nggak bisa dibandingkan ya Ustadz ya, apalagi dengan Allah. Aduh, Yesus tak berdaya itu kalau nggak ada Allah. Kan dia yang bilang dia nggak bisa berbuat apa-apa, semuanya atas perintah Allah. Aduh, parah ya Ustadz ya. Anehnya Ustadz, dia bilang kan Bapak tuh, Tuhan itu Bapaknya katanya di dalam bahasa Yunani. Tapi ketika dia di tiang salib, dia nggak manggil Papa loh Ustadz. Dia manggil Eli, Eli, lama sabachthani, Tuhanku, Tuhanku katanya. Itu satu-satunya bahasa dia yang dipakai loh di dalam perjanjian baru. Heran juga kadang-kadang kita ya Ustadz ya. Yang akan dihakimi adalah 12 suku Israel, kata siapa? Yang akan dihakimi adalah 12 suku Israel. Oh, barang siapa yang tidak percaya kepadanya, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu barang siapa. Kamu hanya ngambil konteks-konteks ayat. Akan ada pemimpin, ya pemimpin. Yesus itu mengaku dia adalah gembala bagi domba-dombanya, dan sudah dinubuatkan gembala itu adalah Allah sendiri. Sorry, dia yang mengaku utusan itu bukan cuma ngomong mengaku utusan, dialah yang akan datang di awan-awan itu untuk melempar kamu ke neraka. Yang kamu mau itu cuma kapasitasnya sebagai manusia. Sekarang aku mau tunjukkan kepada dirimu gitu loh, kapasitasnya sebagai Tuhan mau kamu kemanain. Sekarang kamu jawab saya, mana ada rasul, mana ada utusan yang seperti Yesus yang akan berkuasa melempar kamu ke neraka. Dia pemegang kunci kerajaan sorga. Itu utusan loh, itu utusan yang ada, yang dia mengatakan bahwa dia sudah ada sebelum dunia ini ada, bahwa dia memiliki, oke? Dia memiliki kemuliaan sebagai Allah Bapa sebelum dia ada. Mari tunjukkan ayatnya yang ada di kitabmu, yang seperti rasulku itu, yang seperti Tuhanku, yang seperti anak manusia itu, yang seperti utusan itu, utusan yang naik ke sorga, yang sekarang sudah ada di sorga, dan malaikat mengatakan bahwa dia akan datang lagi untuk melempar dikau ke neraka. Mari tunjukkan utusan yang seperti itu, oke? Yesus akan memimpin menghakimi ke-12 suku Israel. Oh tidak, bukan cuma itu. Baca di kitab Wahyu, dia akan menghakimi seluruh isi dunia ini. Yesus mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan ke-12 suku Israel, tetapi tidak. Baca lagi ayat selanjutnya, bahwa seselaksa berbangsa-bangsa akan datang, oke? Akan datang diselamatkan. Jadi jangan potong-potong ayat, dilarang. Ayat-ayat dilarang, comot, dilarang yang sesuka hati kamu aja yang kamu mau, dilarang, oke? Ya kan sudah aku bilang, Uti itu mau pakai dalil apapun, tidak mungkin bisa dia. Kenapa? Dia itu cuma modal, yang penting suara lantang, kuat, nyerocos gitu aja. Tapi berani nggak dia pakai dalil? Tidak mungkin berani.
Kasihan bang. Nah itu dia Ustadz, oke? Kamu mengatakan barang siapa yang tidak percaya kepadanya, percaya kepada dia sebagai apa? Coba kamu percaya nggak dengan dalil-dalil ini? Ya, Matius 6:4, 6:26 ya. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Bahkan Paulus sendiri walaupun dia penyesat, dia mengatakan, dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Bahkan ketika Yesus benar-benar diutus, dia mengaku, aku diutus hanya kepada domba-domba yang lain dari Israel. Matius 15:24. Bahkan dalam Yohanes 17:9, aku berdoa untuk mereka Israel, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Siapa mereka yang diberikan? Yaitu Israel ya. Bahkan di dalam Injil Matius ya, 19:28, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Bahkan dalam Matius 10:5-6, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang lain dari Israel. Yohanes 7:16, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia Allah yang mengutus aku. Kamu beriman nggak bahwa Dia utusan untuk Israel saja dengan ayat-ayat tersebut? Nah sekarang kalau kamu mengatakan bahwa kamu barang siapa yang tidak percaya kepada Dia maka tidak memperoleh hidup yang kekal. Oke, percaya sebagai utusan atau gimana? Karena pengakuan dia semuanya ribuan ayat itu, ribuan. Ya, itu mengatakan dirinya utusan untuk Israel. Memang nggak setara kan Ustadz Tata udah bilang tadi Yesus itu cuman kayak RT, dia kan cuman Bani Israel, sementara Nabi Muhammad untuk seluruh alamnya beda lah, nggak setara lah. Yesus itu cuma Bani Israel memang seluruh dunia ya enggak lah. Di luar Bani Israel kata Yesus adalah guguk, ngaku-ngaku situ. Sekarang begini Bu Ti, yang jelas saja ya, hidup yang kekal itu mentuhankan siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika menurut kamu dia ada di awan-awan, siapa yang mau dihakimi? Oh kamu Tata, apa salah saya? Coba, ayo. Wong semua yang Yesus sampaikan, saya percaya bahwa dia utusannya Allah, penyampai firman Tuhan yang benar Allah, dan dia diutus hanya untuk Israel saja. Selesai kan? Apanya? Apa salah saya? Coba. Wong kata dia hidup yang kekal itu hanya beriman mengenal kepada Allah Tuhan satu-satunya Allah yang benar. Ya. Dan mengenal Yesus yang telah engkau utus kepada siapa? Kepada Israel. Coba, apa salahnya kami? Coba, wong kami bukan umatnya. Yang dihakimi dua suku Israel, wajar kalau suku Israel itu, karena memang dia diutus untuk Israel saja. Makanya kata dia itu dia akan menghakimi hanya 12 suku Israel. Bukan menghakimi gimana itu. Dia akan menunjukkan kenapa kalian menolakku dulu, padahal aku ini benar-benar utusannya Allah. Itu bukan malah dia menghakimi seperti Tuhan. Enggak, Yesus tidak bisa apa-apa. Bahkan ketika dia diutus tidak bisa apa-apa. Menghidupkan Lazarus, dia berdoa kepada Tuhannya. Ya, dia bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Bahkan semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Ya, bahkan dia diberi kekuatan oleh malaikat. Coba, kamu itu cuma ayat dia akan datang di awan. Datang itu untuk apa? Dari dulu dia itu datang gagal kok. Mau datang lagi? Ditembak sama Israel sama bom nuklir kamu gimana? Tapi sementara Nabi Muhammad untuk sealam raya ini, mana bisa ada rasul yang mengajarkan kebencian untuk satu kaum? Oke, mana bisa kalau kamu mengatakan dia rahmatan alamin, tetapi isi dari kitabmu penuh dengan kata-kata ujaran negatif untuk bangsa Yahudi, untuk bangsa Israel, untuk orang Nasrani, ya kan? Telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Isa itu adalah Tuhan, gitu kan? Mana bisa kamu mengatakan bahwa itu setelah Isa itu setelah dia setelah rasulmu, ketika Isa itulah yang berkuasa melempar kamu ke neraka. Dia akan mengumpulkan umatnya dari 4 penjuru bumi. Sebelum bumi ini hancur, dia akan kumpulkan kami dulu. Setelah itu kalianlah yang menunggu giliran untuk dihakimi. Mana ada rasul yang seperti rasulku? Ketika kamu mengatakan bahwa Isa itu tidak setara dengan rasulmu yang untuk semua alam, lalu Tuhanku untuk semua, untuk bangsa Israel saja. Oh tidak, Alkitab mengatakan bahwa dia akan mengumpulkan kami dari 4 penjuru bumi. Yang kamu
bilang itu ketika Yesus mengaku bahwa dia diutus hanya untuk bangsa Israel itu konteksnya apa? Kamu pikirnya apa? Enggak ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya untuk orang Israel. Ketika kamu mengatakan bahwa di kitab Wahyu itu bahwa yang akan masuk surga itu hanya ke-14 suku Israel gitu kan? Lalu kamu nggak lihat di bawahnya itu apa katanya? Apa yang mengatakan di dalam kitab Wahyu itu? Kitab Wahyu itu mengatakan akan ada berlaksa-laksa, berjuta-juta manusia dari penduduk bumi, dari segala bangsa, segala suku akan masuk kerajaannya. Sorry, kitab kami menyatakan bahwa dia itu untuk seluruh bumi. Justru dialah yang akan datang di awan-awan, memerintahkan malaikatnya untuk mengumpulkan kami dari 4 penjuru bumi. Mana ada nabinya seperti itu? Weh, sadar weh, kamu sekarang masih sedang mendoakan dia siang malam supaya dia selamat, supaya dia selamat gitu loh, menghadapi tahta pengadilan Yesus itu. Sadar nak, sadar. Sekarang gini ya, ini kita kasih tahu, Budi ya. Nabi Muhammad itu mengaku utusan untuk seluruh bangsa. Jelas umat Islam di seluruh dunia itu ada kan, mentuhankan Allah kan, mengimani Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah. Dia penyampai firman, Tuhan yang benar Allah. Nah, umat Islam banyak kan seluruh dunia kan. Nah, Yesus, dia mengenalkan dirinya utusan untuk Israel saja. Tuhan yang benar Allah. Dia penyampai firman. Siapa umatnya sekarang? Coba. Tidak ada tahta. Yang ada umatnya Paulus yang banyak. Ketika Paulus itu menyesatkan ajaran Yesus, Yesus itu dianggap dewa karena ajaran zaman dulu itu Yunani, ya, ajaran pagan. Mereka menganggap dewa itu harus menjelma jadi manusia. Nah, kalau Yesus kan sama seperti Musa, utusan penyampai firman, mengenalkan Tuhan yang benar yaitu Allah. Gagal. Ketika oleh Paulus itu dijadikan pagan, dewa menjelma jadi manusia, maka Yesus itu dianggap Tuhan yang turun jadi manusia. Maka Paulus ini berhasil. Tapi ingat, hasil dari Paulus ini adalah penyesatan loh. Jadi Kristen itu korban penyesatan dari Paulus, berhasil ke seluruh dunia. Tapi ingat, itu bukan ajaran Yesus. Nah, kalau Islam, ini ajaran Nabi Muhammad untuk seluruh bangsa, berhasil Nabi Muhammad.